Saat saya berdampingan dengan Kang Adam Alis, di belakang ada yang berteriak, "Jangan, itu hak pemain. Jangan, itu hak pemain." Apa nama? Tunggu ya, iya mah. Coba ke juara. Cukup juara, apa nama? Lebakan kena TikTok. Jero kota ada, Pak Dedi. Yo, ya si Arga berusaha yo. Nah, Pak Dedi, yo. Ini saya bonusnya sudah disampaikan. Cash. Tunai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan kemarin kita sudah update bahwa KDM merayakan Persib Bandung juara ya Liga 1, BRI Liga 1. Dan KDM juga memberikan bonus dari uang pribadi 1 miliar ya. Dari para pejabat 1 miliar, totalnya 2 miliar. Dan yang bikin rame hari ini yaitu Adam Alis ya. Ada apa dengan Adam Alis ya? Sehingga KDM harus klarifikasi ya. Hari ini KDM sendiri langsung klarifikasi. Dan selain itu ada juga tindakan yang cukup mengecewakan KDM ya dari supporter Persib Bandung ya. Itu ada tindakan vandalisme ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja guys ya. Dengan Adam Alis tadi. Let's go ya. Oke. Mana nih Adam Alis nih? Ya kemarin ceritanya Adam Alis bikin video. Ketika Nih, Pak Dedi ditanya ini Adam bonus, Alis. Kita kasih bonus di bawah. Yo. Bonus. Jangan, itu hak pemain. Oh iya. Saya umumin bonus di bawah. Saya akan sampaikan bonus. Bonus bukan APBD yang nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Ya, bonus 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD. Ya, oke. Jadi bonusnya 2 miliar. Oke. Juara. 2 miliar. Juara. Tepuk tangan semuanya. Pokoknya Kang Dede Bapak. KDM Bapak. Persib no. Persib no. Persib no. Persib no. Terima kasih. Selamat siang. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ketika Pak Dedi ditanya Sekilas mungkin kalian yang kurang perhatikan nggak ada yang aneh dari video ini, tapi ada yang sedikit bikin Adam Alis akhirnya galau ya, dimana dalam video tersebut nampak konversasi antara Adam Alis tuh ngomongin bonus tapi KDM itu hak pemain gitu ya. Jadi ini bikin Adam Alis ini galau ya, karena banyak netizen yang berkomentar seolah-olah KDM ini nggak kenal sama Adam Alis, jangan-jangan dikira supporter ya, bukan pemain Persib Bandung. Ini ya banyak yang komen ya. Nih coba nih, Pak Dedi, Adam Alis, aduh ngomong bahasa Sunda aku bingung guys ya. Jangan, itu hak pemain ya, itu ya, ada yang ngomong ya. Adam, bonus Pak Dedi, bonus Bapak Aing, itu hak pemain. Adam, Aing kan pernah pemain Pak, lain tukang cangkimen. Adam Alis, jadi kamari Aing, aduh bahasa Sunda banyak guys ya. Ya intinya tuh, masa lah nggak tahu Adam Alis Pak, dikira panitia kompol kali Bang. Mas Adam, Pak Dedi bonus KDM, jangan itu hak pemain. Mas Adam, oh iya, ngetik dengan nada ngakak. Kayaknya Pak Dedi bilang itu hak pemain, bukan ke Adam Alis dah. Lihat aja matanya fokus ke orang lain. Ya nanti kita lihat klarifikasinya dari KDM ya. Tapi emang Adam Alis ini mukanya kayak pelawak, bukan pemain bola wakak. Bercanda ya Bang Adam Alis. Ini siapa nih suka bercanda nih? King Leo 30, waduh. Jangan, itu hak pemain ya. Dikira Mas Adam tukang gotong sisingan. Yang dari Mulyadi naik, mau Ari Ridwan Kamil naik naon. Ngomongin Pak Ridwan Kamil malahan ya. Adam Alis dikira bukan pemain ya. Jadi gak hantu, gak gubernur, gak kenal Adam Alis. Jadi dalam video ini seolah-olah KDM tuh nggak kenal sama Adam Alis, mengira itu supporter gitu ya. Jadi pada saat Adam Alis ngomongin bonus, itu hak pemain ya.
Padahal dia pemain gitu loh. Nah, dan ini membuat Adam Alis lama-lama mikir kan, banyak netizen yang komen-komen mikir dan cukup galau ya. Kita lihat ya di postingan Adam Alis terbaru tadi siang, tadi pagi mungkin ya. Nih. Jangan itu hak pemain. Jangan itu hak pemain. Jangan itu hak pemain. Jangan itu hak pemain. Ya, jangan main di apa namanya, captionnya POV kepikiran omongan Pak Dedi. Mas Adam bonus KDM, jangan itu hak pemain Mas Adam. Oh iya, mungkin Mas Adam dikira suaminya Mbak Inul. Mas Adam lihat VT Pak Dedi ya. Ini Pak Dedi habis ini klarifikasi ya Pak Dedi. Pak Dedi, Adam Alis pundung. Jangan itu hak pemain, mungkin Mas Adam dikira apa nih? Dikira apa? Dikira titik-titik gitu aja ya Mas Adam. Itu Pak Dedi Mulyadi udah klarifikasi. Pak Dedi, tingalilah aku pundungan Pak, bawa ke barak Pak. Mas Adam dalam hati, jadi selama ini aku lari-lari cuma dianggap balap karung. Aduh, Mas Adam lucu banget ya dia bikin video kayak gini ya. Oke, lanjut dengan klarifikasi KDM ya. Kita kasih bonus di bawah. Yo. Bonus. Jangan itu hak pemain. Saya umumin bonus di bawah. Pada saat saya berada di lantai paling atas gedung sate, ada sebuah peristiwa menarik pada saat itu. Peristiwanya adalah setelah piala diperlihatkan kepada seluruh bobotoh, penggemar, dan fans setiap versi Bandung yang terhampar di halaman gedung sate, piala itu diperlihatkan oleh pelatih dan pemain. Kemudian setelah itu, saat saya berdampingan dengan Kang Adam Alis, di belakang ada yang berteriak untuk meminta saya agar memegang piala. Tetapi saya menolaknya karena itu bukan hak saya dengan kalimat jangan, itu hak pemain. Jangan, itu hak pemain. Kalimat jangan, itu hak pemain, kalimat yang ditujukan pada orang yang berteriak meminta saya untuk memegang piala. Dan waktu itu Kang Adam Alis berteriak bonus. Dan kalimat bonus saya menjawabnya dengan nanti di bawah. Maka saya mengajak untuk turun ke bawah karena saya akan mengumumkan bonus. Itulah yang sebenarnya peristiwa yang terjadi. Jadi Kang Adam Alis jangan salah pengertian ya, Anda kan pemain terkenal, tidak mungkin saya tidak mengenalnya. Ya, itu klarifikasi dari KDM ya. Jadi jangan itu hak pemain bukan ditujukan untuk menjawab Adam Alis, tapi karena saking banyaknya itu kan kelihatan tuh di belakangnya itu kan ada yang bawa piala tuh. Ini ceritanya kan KDM ini lagi pakai kamera selfie. Ya itu pakai kamera handphonenya Adam Alis ya. Kan kelihatan kalau selfie kayak cermin guys. Itu yang bawa piala. Bentar ya, tak putar sebentar aja ya. Tuh lihat tuh bawa piala tuh. Tuh. Nah, itu ada yang bawa piala di belakang kan kelihatan tuh. Ininya KDM tuh suruh pegang piala. Tapi di saat itu berbarengan juga Adam Alis nanya bonus gitu. Jadi bingung jawab duluan yang mana. Kang Dedi jawab yang bawa piala tadi ya. Nah ini kan sudah. Nah itu berbarengan ya. Ada yang suruh ngangkat piala, ada yang ngomongin bonus. Kang Dedi balas yang ngangkat piala dulu. Jangan itu hak pemain gitu loh. Yang ngangkat piala itu haknya pemain. Jadi bukan untuk Adam Alis ya. Kalau untuk Adam Alis setelahnya jawab turun ya. Nanti saya umumin bonus di bawah gitu ceritanya ya. Dan kelanjutannya gimana kelanjutannya? Hari ini penyerahannya nih. Kami hormati. Nah, pada kesempatan ini Kang Dedi Mulyadi akan menyerahkan uang KDD kepada tim Persib. Untuk itu kami mengundang kepada tim Persib yaitu ada pemain dari Adam Alis, Sekretaris Klub Yudiana dan operasional tim Irfan Surya Direja. Kami volumenya agak kecil, bisa kalian naikkan. Kami persilakan kepada pimpinan 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Ini ngobrol dulu kayaknya. Ketemu ya, KDM sama Adam Alis ya.
dimohon Tuh, seru kayaknya obrolannya. Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan Ya, sesuatu dulu. tapi Pak. nggak pakai mic jadi kita nggak dengar Pak dia Gubernur ngomong Jawa apa Barat sama Adam Alis. menyampaikan sesuatu dulu supaya teman-teman mengerti. Menyampaikan sesuatu dulu mau apa nih? Sampaikan dulu mau apa nih sekarang? Ya, saya hari ini atas nama masyarakat Jawa Barat, walaupun dananya bukan dana APBD, dana pribadi, menyampaikan bonus buat pemain Persib 1 miliar rupiah. Pak Tobias ke depan, Pak Tobias. Pak Tobias, Pak Tobias. Ketua Piking, Ketua Piking. Kami persilakan kepada Pak Tobias Ginanjar untuk ikut bergabung. Ya, foto bareng. Ya, KDM pun selfie tuh. Selfie sama Adam Alis. Kita lihat hasilnya nanti ya. Pak Ketua DPRD, tambah Pak Ketua. Ketua sama wakilnya mana ini? Ono Surono mana Ono Surono nih? Nggak kelihatan. Tuh. Ini nggak pakai mic jadi nggak kedengeran suaranya. Habis ini kita lihat hasilnya. Ya, luar biasa ya. Tuh Adam Alis nunjukin uangnya ya, 1 miliar tuh dikeluarin. Luar biasa. 1 miliar ya dari dana pribadinya KDM. Yang 1 miliar lagi menyusul ya karena itu dari pejabat-pejabat lain. Kami hormati pada kesempatan ini Kang Deddy Oh Mulyadi. udah ya. Oke lanjut kita lihat hasilnya video dari KDM. Nah nih. Ini saya bonusnya sudah disampaikan. Cash. Tunai buat seluruh pemain Persib. Berapa Pak Gub? Sesuai janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor, 50 juta. Saya bisa tidur nyenyak nih Pak. Ulah gering deh. Kenapa kemarin tuh saya ngomong itu gini. Itu hak pemain. Saya disuruh pegang piala. Saya nggak mau karena itu hak pemain. Lain orang tahu ke mana lain. Kalau Surono ada di belakang ternyata. Ulah gering. Alhamdulillah Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Duitnya loba. Wah, mantap. Salam dong untuk foto. Yang buat foto. Siap. Mantap. Terima kasih. Jangan dibawa ke barak saya. Main lagi, Persib harus juara lagi ke Masih depan. jadi pemain ini kan saya pemain Pak. Iya, ini enggak maksudnya main lagi. Ulah pindah sih teh. Iya, Ulah. masih ada. Siap. Ya, oke ya. Ya, siap. Salam untuk foto semuanya. Udah beres nih. Back to back champion. Mantap. Ya seru ya. Ini seru ya. saya bonusnya Antara pemain bola dengan gubernurnya seru kayak gini ya. KDM jadi responsif begitu Adam Alis bikin konten dia juga balas tuh klarifikasi dan diundang langsung ke DPRD nih penyerahan. Kebetulan yang nerima ini Adam Alis juga ngobrol seru di sini juga. Ya pokoknya seru banget ya punya gubernur kayak gini guys ya. Di belakang tadi juga ada Pak Ono Surono ternyata yang ikutan nampil ya di belakang itu ya. Ya alhamdulillah ya. Yang penting menjalankan tugas sebagai DPRD kritik ya waktunya ngumpul gini ya ngumpul ya guys ya. Oke, ini banyak sebenarnya yang komen Adam Alis langsung ambil uangnya. Kunaon Aya Ono Surono muncul malah gagal fokus ke Ono Surono. Uang 1M kalau dibagikan ke janda anak yatim piatu lebih bermanfaat. Wah, ada lagi nih yang komennya mancing-mancing nih ya. Siapa nih Nakagawa ini, coba dibalas gimana, makanya punya duit segitu terus bagi-bagi sendiri buat apa ngurus duit orang. Nah bener juga kalau soal itu sudah sejak dulu dan tidak terhitung berpuluh-puluh miliar dan tidak perlu lapor sampean kan. Betul sekali. Jadi ADM sudah banyak ya berderma gitu pada fakir miskin dan janda-janda itu ya. Jadi nggak perlu diajari yang seperti itu ya. Tapi Ono ikut ketawa-ketawa terlihat harmonis beneran atau pura-pura ya. Nggak tahu lah ya. Masih banyak komennya. Ya masih banyak ya, seru banget ya. Oke lanjut. Ngeri anjing, ngeri. Ngeri ya.
Deddy Mulyadi berikan bonus kepada Persib senilai 2 miliar. Dan anu leuwih ngarina deui 2 miliar ieu lain tina APBD Jawa Barat, melainkan dari kantong pribadi Pak Deddy 1 miliar. Dan 1 miliar deui Pak Deddy ngainstruksikeun kepada Sekda jang pejabat Pemda Jawa Barat arudunan nepi ka saem. Edan salut anjing aing ka Pak Deddy. Lain ieu mah Pak Ono, kira-kira Pak Ono rek nyumbang sabaraha Pak Ono aya meureun yang Persib atau yang pemain Pak Ono ulah aya ku Pak Deddy itu ngeri ya. Ini komentar dari netizennya. Coba yang lainnya lagi. Bapak Aing memberikan bonus 1 miliar dari kantong pribadi untuk Persib. Kurang menyala gimana Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi. Kampanye pilkada kemarin tidak membawa sepak bola ke ranah politik. Namun setelah jadi gubernur, dia buktikan kasih sayangnya terhadap Persib dengan mengeluarkan kocek sendiri sebesar 1 miliar rupiah. Kira-kira ada nggak ya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi? Punten nih, Kang Emil dulu gimana? Ngasih bonus nggak ke Persib ketika juara? Atau di provinsi lain mungkin ada nggak yang seperti Kang Deddy Mulyadi? Maaf, cuma nanya, tidak ada maksud membanding-bandingkan. Cuma nanya, kalau misalkan jangan salah nggak paham. ada, wajar nggak sih gua secinta ini terhadap Kang Deddy Mulyadi? Berlebihan nggak sih? Bahkan nih informasinya bukan hanya 1 miliar dari kantong pribadi Kang Deddy Mulyadi, tapi Kang Deddy Mulyadi pun menginstruksikan kepada Sekda untuk kolektif dengan pejabat-pejabat lainnya mengumpulkan uang 1 miliar lagi, sehingga nanti bonus yang diberikan kepada Persib totalnya 2 miliar dan tidak menggunakan APBD. Mantap. Ini bukan menyala lagi tapi kahuruan. Ya, Bapak Aing memberikan tadi bonus sempat disinggung ya waktu kampanye itu nggak bawa-bawa urusan bola. Wah, ini agak menyinggung yang satunya lagi, yaitu Pak Ridwan Kamil ya, yang pada saat nyalon di Jakarta itu bawa-bawa bola ya, bahkan pernah satu momen pakai kaosnya Persija. Wah, mungkin berharap mendapatkan hati pendukung Persija ya. Yang ada malah boncos di Jakarta, di Jawa Barat juga sama supporter Persib sekarang ya udah nggak dianggap lagi ya, karena dianggap ya kalian tahu ya Persib dan Persija itu kan rivalitasnya tinggi ya. Jadi dianggap kurang tulus gitu. Akhirnya sekarang bingung kan? Bang Emil ya, Kang Emil udah terlanjur pakai kaos Persija, kalah pula di Jakarta ya. Mau pakai kaos Persib lagi, aduh, udah terlanjur nih. Sekarang Kang Deddy lihat ya, waktu kampanye nggak pakai gembar-gembor bola, tapi pada saat sudah jadi gubernur menunjukkan kecintaannya sama Persib Bandung ya, luar biasa ya sebagai putra Jawa Barat ya. Kang Deddy Mulyadi memberikan bonus 2 miliar ke Persib Bandung. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Kemenangan ini bukan sekedar angka di papan skor. Ini adalah simbol perjuangan, loyalitas, dan cinta terhadap tanah Pasundan. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi bersama Pemprov Jabar mengucurkan bonus 2 miliar, itu bukan hanya hadiah, itu adalah penghormatan. Penghormatan atas semangat juang, atas kerja keras di tengah keringat dan tekanan, dan atas semangat yang menyatukan jutaan hati. Persib menang bukan karena keberuntungan, Persib menang karena berjuang, dan Jawa Barat menghargai setiap perjuangan itu. Kang Deddy mengerti bahwa semangat juang harus disambut dengan penghargaan setimpal. Karena dari sanalah lahir semangat baru, inspirasi baru, dan generasi juara berikutnya. Mantap ya. Hari ini, kita bukan hanya supporter, kita adalah penjaga semangat, pengawal kebanggaan, dan bagian dari sejarah besar ini. Teruslah melaju Persibku, kami ada di belakangmu. Dan kepada rakyat Jawa Barat, berbanggalah karena ini adalah era di mana prestasi tidak hanya diakui, tetapi dihargai sepenuh hati. Mantap ya. Kang Deddy Mulyadi memberikan Gubernur macam apa ini? Persib juara, Kang Deddy bukannya kasih ucapan, malah nyawer 2 miliar rupiah.
bukan dari APBD ya, tapi dari kantong pribadi dan patungan jajaran Sekda. Ini gubernur atau bapak asuh seluruh Jawa Barat ini ya. Coba bandingin ya, ada pejabat yang kalau rakyat senang dia malah sibuk branding. Ada juga yang kalau tim bola juara langsung update status selamat Persib, tapi dompet tetap aman, nggak gerak-gerak tuh. Sementara Kang Deddy Mulyadi langsung gelontorin 1 miliar dari uang pribadi, lalu seluruh Sekda patungan biar nambah jadi 2 miliar full cash. Tanpa sebut-sebut dana APBD ya. Ini bukan pencitraan, ini pengorbanan. Yang lain baru mikir tuh gimana cara tampil keren ya. Beliau sudah mikir gimana caranya bikin rakyat bangga. Nah, bilang Kang Deddy pencitraan? Lah, kalau semua pencitraannya kayak begini, boleh dong tiap minggu kita juara biar dapat 2 miliar lagi. Menurut kalian, apakah pemimpin seperti ini layak ditiru atau malah diikuti oleh mereka yang cuma jago rapat dan seremonial? Tulis pendapatmu dong di kolom komentar biar konten ini tulis di kolom komentar ya. Dan kalau memang seperti ini pencitraan, gubernur lain kalau pengen niru ya silakan ya, supaya seneng ya para pemainnya itu ya, kalau main bola lebih semangat lagi supaya juara gitu kan. Gitu ya. Yang ngata-ngatain pencitraan tuh coba bisa nggak ngikuti ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memberikan bonus 1 miliar kepada seluruh pemain Persib Bandung yang sudah menjuarai kompetisi Liga 1. Kang Deddy Mulyadi memberikan bonus pakai uang pribadi. Luar biasa wis. Jarang golek gubernur koyo ngene iki, wis gak ono golek gubernur model-model ngene iki. Saumpama wingi sing menang Persibaya, kira-kira gubernur Jatim iki ngekeki bonus ta gak lur nanggone pemain Persibaya. Soalnya apa lur? Ero dhewe kan lur, makne bonek iku sapa lur? Makne bonek. Wis ngunae. Salam satu nyali, wani. Ini saya coba kita lanjut lagi. Saya akan menyampaikan bonus untuk pemain Persib. Udah ya. Intinya dari Jawa Timur ya, sama Mas Deu juga Jawa Timur nih. Kalau misalkan Persebaya yang juara, Mas Deu yakin ya tetap dikasih bonus ya sama Bukoviva ya. Tapi mungkin bonusnya bukan uang 1 miliar ya, tapi dikasih rujak mungkin ya, rujak buah ya guys ya, atau dikasih duren. Kasih duren, dikasih jambu, mangga gitu ya. Ya lumayan lah dapat duren guys ya pemain Persebaya. Ya oke. Selain itu jadi kemarin ada tindakan supporter Persib yang ngambil rumput stadion sama jaring gawang sebagai bentuk perayaan kemenangan. Jadi di dalam video yang beredar ini kelihatan para supporter Persib yang selebrasi, tapi sambil motongin rumput stadion sama jaring gawang yang mau mereka bawa pulang ke rumah sebagai kenang-kenangan atas kemenangan tim kesayangan mereka. Pertanyaan besarnya, apakah tindakan ini termasuk pidana? Jadi menurut hukum guys, tindakan mengambil bagian dari fasilitas stadion tanpa izin ini dapat dikategorikan sebagai perusakan atau pencurian terhadap fasilitas umum. Nah, menurut kajian hukum pidana, supporter yang melakukan tindakan kayak yang dilakukan supporter Persib ini bisa dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu ada pertimbangan konteks sosial sama niat para pelaku. Dan kalau kita lihat para supporter Persib ini, kalau nantinya ditanya pihak berwajib, pasti jawabannya kan cuma sebagai kenang-kenangan, selebrasi dan sebagainya. Ini niat mereka bukan murni buat merusak sebenarnya, tapi cuma fanatisme yang udah kelewat batas aja. Nah, biasanya yang udah hal kayak gini para pelaku cuma dibina aja biar nggak melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, yang perlu digarisbawahi ada batasan antara fanatisme dan pelanggaran hukum. Ngefans boleh, fanatik silakan, tapi kalian harus tetap tahu batasan. Karena kan kita tinggal di negara hukum, jadi tetap harus hati-hati. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya, hal ini cukup membuat Kang Deddy Mulyadi marah guys ya. Karena ternyata beredar video seperti itu ya, dimana rumput stadion tuh diambil katanya buat kenang-kenangan ya. Terus ada jala-jala gawang itu juga diambil, juga dipotong itu, diambil. Aduh, ini kan termasuk nggak beres ini ya. Ini apa nih, ke arah vandalisme ya. Jadi Kang Deddy pun sampai marah dan membuat sebuah
pernyataan khusus ya tentang ini, tapi nanti kita lihat di akhir video ya. Sebelumnya kita lihat dulu pendapat dari netizen lainnya. Selamat kepada Persib Bandung yang juara Liga 1 Indonesia. Tapi sayangnya Bobotoh merusak stadion dan rumput GBLA usai pertandingan Persib menghadapi Persis Solo kemarin ya, untuk pertandingan terakhir Persib. Ini memang kemarin sempat ngetren ya, karena ada tim dari Jerman yang perayaan juara liga, lalu supporternya masuk ke dalam lapangan dan mencabuti rumputnya. Kata ini adalah sebagai sejarah ya, rumput yang membawa tim ini menjadi juara gitu. Emang sih ini trennya dari luar negeri ya, tapi harusnya tren-tren yang negatif seperti ini tidak perlu dibawa ke Indonesia. Kenapa? Karena ini akan merugikan pihak stadion juga ya pastinya. Kalau tim yang di Jerman itu memang stadionnya milik sendiri ya, jadi ini rumput dirusak nanti pihak klub yang tanggung jawab untuk memperbaiki dan juga musimnya juga masih lama juga ya. Sedangkan untuk GBLA ini kita tahu sendiri bukan milik Persib ya, tapi ini milik Pemprov Jawa Barat. Milik pemerintah ya. Nanti kalau dirusak seperti ini yang tanggung jawab itu ya ke Pemprov lagi ya, bukan ke pihak klubnya sendiri ya. Tapi kejadian sudah terjadi ya, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini-gini. Ya cukup merayakan aja ya di lapangan, tidak perlu merusak fasilitas lapangan pastinya. Iya. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung untuk juara Liga 1-nya. Ya, bijak sekali ya. Boom! Kang Deddy Mulyadi akan bertindak tegas kepada supporter yang merusak stadion GBLA atau Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Usai Persib Bandung menjadi juara 1 Liga Indonesia, beberapa supporter merayakan euforia dengan cara mengambil rumput Stadion GBLA dan memotong jaring gawang Gelora Bandung Lautan Api. Video ini beredar dan terkonfirmasi oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau akan menurunkan aparat untuk menjemput para oknum yang merusak stadion dan dimintai klarifikasi. Apabila dinyatakan bersalah akan diproses, dan apabila di bawah umur akan dimasukkan ke barak militer. Iya. Boom. Apabila di bawah umur akan dimasukkan ke barak militer katanya ya. Ya, kita dengar merayakan netizen kemenangan lainnya, adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Mampus wah ini emang udah harusnya diusut. Kalau Persib yang ngusut pasti bakalan didemo. Kalau pemainnya ngasih tahu pasti dihujat. Supporter kayak saya ngasih tahu dihujat juga. Emang udah harusnya diusut sama gubernur. Mampus, kalau emang mau revolusi, supporter kita emang mau revolusi, bener-bener revolusi, ya emang harus kayak gitu, diusut, biar pada jerak. Yang salah dikriminalkan saja, dipidanakan saja. Ya kapok coy, yang muntek itu mau dewasa-dewasa. Iya, gitu ya. Tapi kita perlu lihat pernyataan lengkap dari Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, ini ya. Ini nih, lu lihat tuh. Diambil rumputnya. Kotak gitu. Di video pula. Jadi makin gampang ya nangkapnya. Ikut juara pokoknya mah. Lebakan kana TikTok. Ini jaring gawangnya juga. Tuh, ya si Aga berusaha yuk. Nah, Pak Deddy, yuk. Kabarak, Pak. Nah, ya si orangnya Pak, yuk tah. Bawa kabarak, Pak. Pak Deddy. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan.
Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Iya. Ya tadi lengkap ya dari Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak bisa mentoleransi hal-hal seperti itu ya. Ini cukup menodai perayaan juara Persib yang mana begitu harmonis antara KDM dengan para pemain, khususnya dengan Adam Alis tadi ya. Ditutup dengan bonus 1 miliar penyerahannya yang luar biasa, tapi dinodai dengan hal-hal seperti ini. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi semoga segera diklarifikasi dan semoga tidak terulang lagi, gitu aja ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.